Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Tertulis demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang shalom. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada para murid dan juga kepada kita semua yang percaya shalom, yaitu damai sejahtera. Mungkin saudara sering mengucapkan kata shalom untuk menyapa orang lain saat di gereja atau pada berbagai kesempatan. Ketika saya berada di kota tua Yerusalem di Israel, saya mendengar dengan telinga saya sendiri ucapan shalom aleihim dan dijawab dengan aleihim shalom. Ini merupakan sapaan salam damai sejahtera untuk seseorang yang ditemui. Bila orang itu tidak menerima salam kita, maka salam itu akan kembali kepada kita. Shalom bukanlah sekedar ucapan sapaan saat bertemu seseorang, tetapi shalom mempunyai makna yang dalam, yaitu keadaan yang damai di dalam diri, aman, tenang dalam pikiran dan hati kita, ketenangan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita yang disebabkan oleh Tuhan. Shalom berhubungan dengan keadaan kepenuhan, lengkap, tidak ada yang kurang, karena Tuhan yang membuat kita lengkap dan penuh. Keadaan shalom ini terutama sekali ada di dalam diri kita, bukan bergantung pada keadaan di luar kita, tapi sekali lagi ada di dalam kita. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi shalom dari Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan shalom dari dunia, saudara. Shalom yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah shalom yang sejati, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden. Mereka terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Shalom itu hilang oleh karena dosa. Tidak adanya shalom telah merusak hubungan antara sesama manusia. Itu sebabnya tidaklah heran Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Ketiadaan shalom itu membuat hati manusia tidak damai, tidak ada ketenangan. Hati manusia condong kepada dosa, di mana dosa membuat kita menjadi musuh Tuhan, sehingga akibatnya hidup manusia dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan akibat dosa. Allah pencipta langit dan bumi mempunyai rencana agar semua manusia memiliki kembali shalom itu. Itu sebabnya Allah datang sebagai manusia. Ia lahir sebagai manusia, menjadi sama dengan manusia, untuk berkorban dan mengembalikan shalom itu kepada semua manusia ciptaannya. Karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib telah memulihkan shalom yang selama ini hilang dari kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 shalom yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah shalom dengan Allah pencipta langit dan bumi. Hubungan yang rusak dengan Allah karena dosa dipulihkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri yang memulihkan hubungan kita dengan dirinya, dengan Ia datang sebagai manusia untuk menjadi korban bagi kita.
Dalam Efesus 2 ayat 15-16 tertulis, sebab dengan matinya, yaitu kematian Kristus, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan saudara, Kristus mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang tadinya berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, menjadi diperdamaikan oleh karena korban Kristus. Yang kedua, saudara, apa yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus adalah shalom dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dosa, hati manusia dipenuhi dengki, iri hati, kebencian, dendam, penilaian yang negatif tentang orang lain, fitnah, gosip, egois, dan kepentingan diri sendiri. Tidak ada damai sejahtera antara manusia, antar satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus memulihkan itu. Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan sesama. Tuhan memberikan shalom di dalam kita, sehingga kita dapat menerima, kita dapat mengasihi, dan kita dapat mengampuni sesama kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya dari 1 Yohanes 4, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri telah datang menjadi manusia dan membawa pendamaian bagi kita. Dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya, sehingga kita dipenuhi dengan damai di dalam diri kita, sehingga kita juga mampu berdamai dengan sesama kita. Yang ketiga, saudara, shalom dengan diri sendiri. Seringkali diri kita mempunyai perasaan kecewa, benci, marah, sedih, dan kasihan kepada diri sendiri. Ini bukanlah keadaan shalom. Seringkali kita juga merasa tidak tenang akibat dosa dan kesalahan di masa lalu yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom dari Tuhan Yesus membuat kita damai dengan diri kita sendiri. Sebab ada kepastian, pengampunan, dan kasih di dalam Tuhan. Kita dapat menerima keadaan diri kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Hati kita tenang oleh karena damai sejahtera dari sorga. Kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri oleh karena karya shalom dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa shalom yang kita miliki tidak kita dapat dengan begitu saja. Ada harga dari shalom. Apa harganya, saudara? Harganya adalah pengorbanan Allah di atas salib. Tuhan Yesus Kristus telah datang berkorban bagi kita. Ia telah datang sebagai manusia dan menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian bagi kita. Jadi dasar dan sumber shalom kita, sumber shalom seluruh umat manusia di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada shalom lain yang bisa memenuhi hati manusia selain shalom dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan shalom yang sejati, sehingga kita shalom dengan Allah, kita shalom dengan sesama, dan shalom dengan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan tidak bisa membuat kita memiliki shalom. Perhatikan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata bahwa shalom yang Dia berikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jadi kekayaan
dan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan kita shalom, tidak dapat memberikan kita damai sejahtera yang sejati, saudara. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terimalah shalom dari Tuhan. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati saudara. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakanlah dalam doamu secara singkat, Tuhan Yesus, aku percaya dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah segala dosaku dan kuduskanlah aku dengan kuasa darah-Mu. Pimpinlah hidupku mulai hari ini sampai seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa shalom itu sudah saudara miliki sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan hiduplah dalam shalom, yaitu dalam damai sejahtera Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 15 tertulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang yang beriman adalah anggota tubuh Kristus. Kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Maka dari itu hendaklah shalom Kristus memerintah dalam hati kita, sehingga kita dapat saling mengasihi, saling mengampuni, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita shalom, damai sejahtera. Oleh karena itu, hiduplah selalu dalam damai sejahtera, karena kita telah diperdamaikan oleh karya pengorbanannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya pendamaian yang Engkau lakukan ya Tuhan bagi kami, sehingga Engkau telah memulihkan dan memberikan kepada kami shalom yang sejati, damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, tetapi damai sejahtera yang sejati, yang sungguh-sungguh kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk shalom, terima kasih untuk pendamaian, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami terus ya Roh Kudus, untuk kami berjalan di dalam shalom, untuk kami hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah shalom Kristus, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, memerintah di dalam hati dan kehidupan kami. Pimpinlah terus hidup kami ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, agar kami terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.